Ready, set, go. Selamat datang di Sajam Podcast. Iya. Jadi podcast kali ini sih kita mau ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol Sorry, santai ya. tutupin dong. Duh, ini baru pertama udah banyak gangguan. Enggak, jadi apa namanya? Ngobrol santai ya. Ya santai. ngobrol-ngobrol santai aja sih sebenarnya. Kemarin tuh kan saya kebanyakan E-nya kayaknya. Jadi ya mungkin kebiasaan Gara-gara apa tuh? kebanyakan mikir kali ya. Kebanyakan ngopi kayaknya. Ini Enggak, jarang banget ngopi. Mungkin harus tuh kan jadi E lagi. Karena kalau setiap penyambung kata ke yang kata selanjutnya itu kadang ya nggak apa-apa sih. nggak apa-apa sih itu. Tapi dibiasain nanti itu kan Paling supaya- nanti audiens agak terganggu aja. Iya, makanya yang di video Jalsur dan Jaya saja suka dipotong-potong tuh yang ada itunya. Cuma emang kalau podcast sih agak keteteran sih, gua harus ngedit itu kepanjangan soalnya sejam. Iya kan? Makanya ini mau dibaikin nih. Ya makanya Mudah-mudahan ya. lebih santai aja lah. Jadi di podcast kali ini tuh gue pengen ngebahas ini sih yang menarik dari lu tuh, kayak apa storyline lu Story sampai karir ya. Waduh. Bukan ya, bisa dibilang story karir dibilang sih ya. Sampai ke profesi saat ini ya. Soalnya kan gue liat latar belakang lu tuh kayak beda-beda gitu kan. Macam-macam Dari banget sih. gue kan kenal lu dari SMK kan. Aha. SMK SMP sih. SMK. SMK ya. Lu SMK, gue kuliah waktu itu. Nah, gue tau kan lu jurusan apa, kayak teknik sipil ya? Teknik sipil. Teknik sipil. Ya, itu bagusnya lah ya. Iya. Tapi kalau nama jurusannya itu sebenarnya konstruksi batu beton. Jadi lebih ke sama lah, lebih ke teknik sipil juga, cuma yang mungkin SMK lebih ke prakteknya. Iya. Gitu. Sebenarnya kalau dilihat, gue juga dulu tertarik teknik sipil tuh setelah gue tahu kalau harga desain itu mahal. Mahal banget. Ya maksudnya kayak harga desain waktu itu kan ada Itu yang bisa sampai ratusan juta. iya, Kalau kayak desain sih emang desain yang 2D, yang 3D apalagi kan. 2D juga sebenarnya itu malah yang bagus di 2D. Soalnya 3D itu sebenarnya nggak kepake juga. Oh, buat kalau 3D lebih buat gambaran hasil jadinya cuma aja. buat gambaran hasil. Kalau yang dipakai buat rencana pekerjaan kan gambar kerja kan 2D. Apa sih disebutnya, blueprint bukan? Gambar kerja sih kalau dulu gambar kerja namanya. ya? Gambar kerja namanya. Dulu kan lu jago banget AutoCAD maksudnya bikin bisa kayak lah, gitu bisa ya. bikin denah rumah. Waktu dulu SMK tuh. Ya gitu-gitu. Terus dibikin 3D juga bisa gitu-gitu. Mhm. Sebenarnya ya gitu deh. Intinya dulu tuh karena kalau saya mahnya lebih senang sih Bang, kayak lebih karena nggak tahu deh, setiap yang ngejalanin apa gitu dan itu menyenangkan bakal bisa aja gitu. Jadi Iya, iya. Dinikmati gitu. makanya selalu ngasih tahu ke orang tuh gini, harus suka dulu. Ya. Jadi Paling apa-apa tuh harus dasar suka tuh. dulu. Makanya selalu bilang kayak ke misalnya ada yang kenal terus nanya kayak gimana sampai sekarang tuh intinya suka dulu aja. Iya, iya. Itu bakal aman. Kayak kita suka ke cewek misalnya. Iya. Kita nggak bakal ada beban. Iya. Kita suka ke kerjaan nggak bakal ada beban gitu Iya. aja sih sebenarnya. Kuncinya mah ya suka aja udah. Awalnya tuh emang harus Bener, ya, iya. dasarnya. Karena kalau orang kan interest sama yang hal-hal yang kayak gitu. Maksudnya Iya, tuh iya. yang berbau teknik, yang berbau teknologi itu seneng banget. Jadi pada saat ngejalaninnya tuh kayak interesting aja, kayak mau ngerjain sampai pagi pun oke gitu. Nggak dan kerasa malah nggak kan karena kerasa, suka iya, gitu ya. iya. Jadi Sebenarnya ya waktu tuh nggak kerasa, bener. iya. Ya gue Jadi juga ya, pernah ngedit dari pagi sampai sore kan itu kayak kan suka kan, kalau suka mah udah sore lagi gitu nggak kan. kerasa Iya. ya. Karena ya nggak ada beban, ya udah gitu, Bener-bener. karena ini yang kita suka gitu. Iya. Nah jadi sebenarnya kalau cerita dari SMK aja kali. Soalnya Iya. kalau dari yang SD mungkin SMP kan nggak terlalu ini ya. SD mungkin itu nanti lah. Iya, iya. Tapi kalau misalnya awal terbentuknya kayak ya sampai sekarang itu tuh dari SMK sih, dari SMK SMK. ya. Kelas berapa tuh? Ya dari kelas 1 sih, dari awal Kelas juga 1 udah mulai suka ya. udah suka sih karena emang niatnya kan mau ke SMK. Jadi karena lihat ayah dulu kan. Iya. Maksudnya lihat ayah tuh sebagai, ya semua orang mungkin lihat ayah sebagai figur ya. Jadi Iya. kayak dia bisa ini, dia bisa itu. Itu tuh kayak wah keren lah gitu. Misalnya ayah tuh jadi punya workspace di rumah tuh kayak gudang dulu di SD Iya, sih, pas SD. Dia tuh jadi kayak
bikin gulungan dinamo. Ngegulung dinamo kan walaupun mungkin banyak orang yang bilang gampang tapi ada tekniknya gitu Iya, kan. iya. Terus dia bisa ya pokoknya punya tempat kerja yang menurut orang teh keren gitu. Jadi kayak apa namanya itu tuh pengen lah gitu kayak ayah gitu. Iya. Pas di, pas Awalnya pas menginspirasi nanya gitu. tuh ternyata dia dulu tuh STM sih namanya. Ya. Sekolah teknik atau apalah gitu ya. Dia tuh mesin kalau nggak salah ya mesin. Dia tuh pokoknya belajar mesin. Nah dari situ muncullah kayak motivasi buat apa? Terinspirasi lah dari ayah pengen jadi anak teknik nih. Salah satunya itu. Yang keduanya karena sebenarnya nggak suka banyak teori ya. Jadi kalau SMA kan apa ya? Tugas gitu-gitu ya. Iya, ya. Kalau orang mah nggak terlalu suka ya, maksudnya tuh gimana ya, Lebih nggak banyak terlalu suka. praktek ya. heeh, Belajar oke lah, yang disuka seneng gitu, cuma nggak terlalu suka yang kayak gitu, yang kayak banyak tugas. Teoritis gitu ya. Karena ya buat apa kadang ngerjain tugas banyak kayak itu. Cuma kalau di SMK tuh senangnya gitu, tugas dikit bahkan tidur. jadi jadi di ini mau sombong nih ya, jadi terserah lah nanti orang mau tanggapinnya gimana. Tapi dulu tuh dari SMK kelas 1 sampai kelas 3 tuh ranking 1 terus. Jadi semester 1 semester 2 gitu gitu terus. Jadi padahal itu tuh nggak kayak ngerjain, tidur, bahkan tidur minta izin sama guru. Misalnya udah beres nih. Pelajaran mulok sih sebenarnya. Kalau yang lain ya tidur tidur aja langsung. Padahal paling depan Bang, misalnya ini orang nih. Heeh. Ini guru misalnya dia lagi ngejelasin ngantuk kan tidur aja. Terus pas udah disuruh maju, orang maju set, kan walaupun nggak tahu nanya aja sama gurunya, karena kan kalau nggak tahu nanya aja, nanya isi beres dapat nilai udah sare lagi. Jadi nggak tahu SMK yang kayak gitu ya apa Tapi ranking 1. ranking 1 terus ya. Tapi ya apa namanya eh sebenarnya bukan ngajarin yang nggak baik, tapi maksudnya tuh emang karena belajarnya di asrama juga sebenarnya nggak terlalu belajar sih, tapi ya Emang bawaannya nggak tahu, pinter mungkin gimana? mungkin karena pada saat ngejelasin merhatiin dan bisa paham gitu, alhamdulillah bisa Iya. dikasih karunia bisa paham lah gitu cepet. Jadi ya kalau capek ya tidur gitu. Jadi Iya sih, jadi Kak. jadi di SMK tuh ya gitu, jadi bisa apa namanya bisa bisa kelas dari kelas 1 sampai kelas 3 tuh ranking 1 alhamdulillah gitu. Jadi Mhm. ya mungkin membanggakan orang tua lah, mungkin orang Iya. tua senang jadinya. Nah Pinter baliklah, juga ternyata Anda ya. gak tahu anda ya. Saya baru Mbak, tahu Anda ranking 1 loh. oh gitu. Iya. Wah, nggak beriksa Aduh. rapot aing sih. Kan Jadi saya jadi wali kelas Anda tuh kelas 12 aja. iya ya. Yang tuh karena apa ya? Kalau menurut menurut saya mah nggak belajar tuh apa ya? Belajar kayak teori kebanyakan tapi nggak tahu ini buat apa kadang. Ya. Makanya saya tuh pilih SMK. SMK tuh ya praktek walaupun capek ya, cuma ya seru aja. Kayak misalnya gini nih. Misalnya orang nggak tahu apa-apa nih Ya. tentang pengukuran jalan atau tentang gimana sih kita cara mendirikan bangunan, harus berapa apa tiang-tiangnya itu harus jaraknya berapa misalnya. Iya. Dikasih tiang itu per jarak berapa, misalnya terlalu rempet bagus enggak gitu. Terus masuk ke RAB-nya bakal bagus enggak kalau misalnya terlalu ngerempet gitu-gitu Bang. Jadi Iya. kita tuh jadi tahu banyak, oh ternyata kalau misalnya kan sebenarnya yang ada di buku tuh benar tuh. Misalnya buat buat apa ya buat coran lah, buat coran itu 359 misalnya, kayak 3 itu masih inget gak? 3 itu batu misalnya, 5 itu pasirnya, 9 itu apa ya lupa, pokoknya 9 itu mungkin semen atau apa gitu. Jadi sorry ya kalau salah, lupa soalnya. Nah itu tuh kalau di lapangan kan pas saya magang itu nggak kayak gitu karena dia Nggak sama persis dengan Heeh, teori ya. tapi sebenarnya emang bagusnya sama kayak Iya. teori karena emang itu hasil riset gitu. Mhm. Nah terus kayak jarak tiang itu misalnya biasanya itu dia kalau 10 meter tiangnya 3, Ya jadi per 3 1 2 meter berarti ya. 3 per 3 meter lebih lah. Jadi itu pertama kuat, terus RAB-nya oke gitu. Oh Jadi iya. diperhitungkan kayak gitu juga. Nah itu salah satu, nah itu yang benar-benar saya suka tuh kayak gitu karena Iya.
pada saat kita belajar terus nanti tuh praktek dikasih tahu gini loh di kehidupan nyatanya. Gak Itu cuman melulu teori gitu ya. benar-benar. Itu menurut orang sih interesting banget sih yang kayak Iya gitu. iya iya. Terus kayak minum dulu. terus terus kayak apa ya? Kayak pesawat sederhana. Tahu nggak pesawat sederhana? Nggak tahu kan? Jadi Nggak tahu. pertama kan nggak tahu apa pesawat sederhananya, kita mau main pesawat apa gimana. Padahal pesawat sederhana tuh pengukuran yang diteropong itu loh. Oh, Itu yang tuh namanya pesawat ya, sederhana. Jadi yang biasa orang ngukur jalan itu. ada kalau nggak salah yang modernnya itu apa ya, lupa. Jadi kan kalau pesawat sederhana yang manualnya itu kita ngeker, dikasih tiang kan. Bentar. Rekam nggak? Rekam. Wow, kayak udah cerita. Iya ya, terus? Jadi pesawat sederhana itu yang buat mengukur jalan. Iya ya, tahu. Jadi pas kan ada tuh tiang pancangnya itu ada garis merah gitu-gitulah. Oh. Nah itu tuh nanti diteropong, lihat kerataannya kan. Nah itu tuh kita bisa ngitung kayak gitu, misalnya walaupun bentuk tanahnya gini gitu. Nah itu tuh bisa dihitung kayak gitu. Pakai pesawat sederhana itu. Fungsinya untuk jadi dia ngukur gitu buat apa? jadi kalau di jalan tuh kan apa ya? Jadi biar rata kali ininya sih nanti pas dibikinnya itu, karena Si ada tarik aspal bawah ya. gitu-gitulah, pokoknya hitungannya lupa pokoknya, tapi Iya. intinya buat ngukur jalan gitu. Terus dikasih tahu konstruksi jembatan gitu-gitu. Jadi banyak tahu lah gitu. Itu seneng sih karena Iya. banyak ilmu yang masuk gitu. Nah, itu kan kayak cerita lu mungkin lebih ke memang di jurusan lu kan itu. Nah, yang bikin gua penasaran tuh awalnya lu bisa jadi tertarik ke programming ini gimana kan? Iya. Maksudnya Iya, dari iya. jurusan teknik sipil, Benar. maksudnya nggak ada sama sekali sentuhan programmingnya dari mana gitu pertama kali tahu Iya. programming. Benar-benar sih. Mungkin ada yang racunin ya, maksudnya kayak atau ada yang ngajak atau mungkin dapat Nah, ilham atau nonton YouTube apa gimana gitu. Gua kalau itu nggak dari bisa ini sih, nggak bisa dari- ngebayangin gitu. itu dari SD sih sebenarnya. Kalau maksudnya pengen Jauh kali ya. iya seneng teknologi ya. Nah kalau itu kan tadi SMK kayak gitulah, kenapa ngambil Iya, jurusan iya. teknik ya. Nanti kan habis SMK sebenarnya D3 juga sebenarnya sama aja, teknik juga. Iya. Ya ceritanya sih sebenarnya sama aja, mungkin detailnya nanti lah. Intinya mah ya karena seneng aja praktek gitu. Nah SD itu tahun berapa? SD itu tahun 2000. 2010. Enggak dong. 2008. 2006 aja udah kelas 4 loh. 2006. Iya, berarti 2002 ya. Dari 2002. Kan yang 96. Itu Udah 7 tahun tuh 2002. 7 tahun, 6 tahun. ya. Gimana tuh ceritanya? Maksudnya awal pertama kali tahu dunia programming itu dari siapa gitu? Oh, kalau programmingnya ya. Tapi sebenarnya awal mulanya itu dari SD, karena dari SD itu kan ada tuh komputer. Di sekolah, Enggak, di rumah. di koperasi. Itu kan koperasi tuh punya kakek. Oh iya. Kakek tuh punya koperasi. Jadi Iya. kita tuh harus punya komputer buat input data. Iya. Ceritanya. Nah, jadi orang teh termasuk yang apa? Ngoprek. Enggak diabandan lah sama orang tua, maksudnya tuh orang tua tuh sibuk kerja, ayah kerja, mama kerja, jadi sendirian kan. Iya. Jadi kayak bingung aja mau ngapain. Nah suka dikasih kunci buat kantor tuh, jadi kalau misalnya mau main di situ. Di koperasi situ. Di koperasi. Sampai sekarang masih ada koperasinya. Kita makan kopi kayaknya rada ini jantung ya, Minum, Cok. ini harus minum air putih ya. Nah itu apa namanya, mulainya dari situ. Jadi mulai main komputer di situ. Yang tadinya takut mencet tombol power tuh kan pastilah semua orang pernah ngerasain tuh. Iya. Takut nih mencet tombol power. Takut rusak apa gitu Iya, ya. takut. Padahal mah dah. Iya, Ya, sekarang jadi udah tahu. Buat orang-orang yang gak pernah megang komputer jangan takut Pegang aja. mencet tombol Bakal power. meledak. Paling nyetrum lah apa. Ya gitu, takut kan, terus pengen main game gitu-gitu kan. Awalnya sih mungkin Main soliter. ya enggak sih, enggak ngerti kan. Kebanyakan orang main game kan awal-awal Iya. kan. Nah, saya juga termasuk lah itu apa, awal-awal tuh main game. Main game pertama tuh kalau nggak salah pinball sih. Iya, Pinball. Itu juga nggak tahu cara mainnya, ini apaan, cuma board kan. Iya. Ada bola terus ini gimana, Masih terus Windows XP dong pencet-pencet. berarti ya. Windows 98 kalau nggak salah. Oh gitu.
Iya, pernah ngerasain Windows 98. Gua nggak pernah ngerasain Nggak tuh pernah ya? Windows. Ya. Itu tuh Pertama Bang, kali tahu tuh Windows XP. Windows 98. Kan kalau nggak tahu ya kalau di koperasi settingnya kayak gimana. Nah, Heeh. mamah tuh selalu kayak mencet F1, F2 gitu. Nah, itu takut soalnya keluar kayak muncul program buat keuangan gitu. Oh, iya mungkin Enggak. kayak shortcutnya gitu ya. Iya, makanya yang kayak anjir enggak mau tuh megang F1 sama sampai F12 dulu. Takut banget nih, sumpah takut banget. Heeh. Nah gitu. Jadi awalnya gitu, dari game Iya, iya. main pinball tuh nggak tahu gimana pas pencet-pencet coba oh ternyata bisa ada yang gerak tuh. Hmm. Terus game yang paling disuka itu dulu Road Race. Oh iya, Tahu Ron. nggak? Ya harusnya semua semua cowok tahu sih ya. Iya, itu game PS1 kan? Nah nggak tahu pokoknya ada di komputer aja. Iya. Masih banyak itu kan kalau soalnya nggak tahu kan masih banyak yang kekunci lah itu pengen Hmm. karakter ini kekunci kan. Hmm. Jadi apa balapan ya terus selalu tuh balapan tuh gak tahu dari dulu sampai sekarang ya. Pas mau finish tuh pasti tuh mabal anjing. Jadi nggak juara satu. Aduh. Ada yang pakai pemukul kan Ya, rantai ya. kan gitu-gitu kan. Iya, Ya iya. pokoknya rame lah. Nah awal mulanya dari situ. Jadi Hmm. seneng banget tuh sama teknologi. Jadi kayak bisa mengoperasiin komputer. Jadi dulu tuh ya ke game aja karena kan nggak Ya, ada lagi iya. gitu. Main game terus sampai main Mario Bros juga dulu main Iya, Mario iya. Bros sampai ada tempat yang jauh gitu ininya sih buat loncatnya. Itu aing sampai frustasi guys. Nggak bisa lewat. Harusnya mungkin nyari yang itunya kan aing gitu bodoh banget dulu lah. Oh iya kan ada yang hidden kan itunya, Iya. yang tempat loncatnya Yang itu yang loncat set bersembunyi. mati loh. Anjing ini gimana kan? Akalnya masih belum sehat. Iya, mungkin ya masih cupu lah. Udah itu udah berhenti aja udah gimana bingung. Iya, iya. Pokoknya main road race aja sering. Nah, Heeh. awalnya sih dari situ ke triggernya. Nah, mulai ke SMP ngoprek-ngoprek HP gitu-gitulah. Iya, iya. Itu Sembian ya berarti HP-nya. Enggak. Belum Sembian. HP-nya jelek yang kayak apa ya? Layarnya tuh cuma ini cuma segini nih. Cuma segini doang. Iya, yang layar masih Ya apa? gitulah HP. Java ya? Itu juga HP ayah. Masih Java ya dulu tuh. Masih Java gitu-gitu. Nah, itu download game di Waptrick gitu-gitu. Iya kan? Warp Trick. Minta ayah pengen so-soan beli yang original kan beli yang Iya, iya. goceng gitu. Warp Trick tuh tempat download gambar, Iya, terus iya. MP3 ya. Terus Benar. semuanya di situ ada. Ada. Dulu mah apa namanya? Kalau yang beli itu bukan di Waptrick, sorry. Waptrick kan gratis semua tuh. Ada juga yang beli kalau nggak salah. Oh, ada juga. Ada. Tapi dulu Pakai belinya pulsa gimana gitu. ya? Pakai pulsa kan? Iya, pakai pulsa. Kalau nggak salah tuh beli goceng terus minta izin ayah kan. Uang dari mana ya? Terus ternyata main cuma loncat-loncat yang gitu-gitu doang kan. Tapi Sumpah itu seru anjir banget. aing udah beli mainin aja. Iya. Gitu. Sumpah itu seru banget beli-beli game kayak Iya, game-game iya. perang gitu tuh. Nah, Itu iya tuh pakai juga. Nokia 6300. Dulu tuh Bang, aing tuh nggak terlalu ya keluarganya biasa aja lah. Jadi Iya, iya. kayak HP-nya tuh biasa aja. Jadi kayak pengen nge-play tema gitu-gitu kan dulu kan banyak tuh tema-tema yang buat Nokia kayak 69 apa gitu yang Iya, iya. 6969 kalau nggak salah. Ya. Dulu zaman-zamannya Nokia. Ya gitu jadi HP-nya tuh bisa di custom kayak ada custom temanya gitu ya jadi yang si baterainya itu ada kayak api Iya. gitu-gitu gini. Tapi Dulu kalau udah bisa buka internet tuh kan udah ada GPRS-nya tuh udah berarti HP-nya Ya, lumayan ya, canggih. itu Kalau ada dulu tuh GPRS. harganya udah sejutaan gitu lah. Kan 6630 kalau nggak salah dulu tuh Nokia 6630 tuh. Iya. Punya bapak gua tuh yang pertama tuh itu HP beli Ada- 1.100.000 loh San. Ya, ada ininya GPRS-nya. Iya, udah Makanya ada GPRS. itu seru sih dulu. Nah, itu mulai ke trigger tuh kayak Nah, wah ini kayak suka banget dari dulu soalnya nggak tahu mungkin karena sendiri ya. ya. Maksudnya tuh bingung mau explore apa dan adanya komputer gitu kan. Alhamdulillahnya ada komputer di rumah jadi ya walaupun cuma main game tapi ya makanya menurut saya mah kalau misalnya ada anak kecil main game ya udahlah. Kita nggak tahu nantinya gimana gitu. Nggak Mungkin usah yang dimarahin gitu kan. iya ya sewajarnya aja misalnya kalau main yang jangan terlalu sering. Saya game mainnya cuma ya paling cuma pas ditinggal doang gitu kayak sejam 2 jam paling itu juga sumput-sumputan aja. Iya, iya. Supaya apa namanya nggak ketahuan ya itu cuma main sebentar nanti kalau misalnya ada mulai hawa-hawa apa keluar. Iya emang angkatan kita mungkin angkatan gua ya Iya. terutama ya. Hah? Kayak orang tuanya tuh cara mendidiknya masih beda sih, beda jauh. Benar, saya aja sama- dulu sering banget dimarahin. Bahkan Iya. dulu mah dipukul pakai sapu lidi aja kayak masih biasa gitu Iya. kayak. Wow, ini gitulah pokoknya intinya mah
Dulu kayak gitu ke-triggernya gara-gara main game. Mhm. Nah, udah dari situ udah tuh SMP, ya gitu SMP seneng juga tuh main HP gitu-gitu kan. Sempat main Point Blank berarti? Wah, kalau itu jelas itu pokoknya Lu kan uang uang jajan itu berapa ya? 7.000. Jadi kalau habis lah buat ngewarnet tuh. kalau hari biasa enggak lah, tapi Iya. ya kadang lah nyuri-nyuri lah. Suka suka Habis maghrib kabur. hilang. Iya, pokoknya intinya mah gimana caranya main Point Blank atau main Ninja Saga lah ya. Bener bener bener. Itu tapi setiap hari Sabtu, Bang. Hari Sabtu Ya. kan ekskul bebas tuh, ekskul orang teh sengaja kalau nggak salah ngambil mading atau enggak ngambil bulu tangkis gitu lah. Jadi buat habisan doang kan mading mah bebas lah. Ya. Itu tuh apa nyusup tuh. Aing kalau Sabtu berani keluar kayak karena ya udahlah kayak jam berapa kadang jam 8 tuh baru masuk langsung keluar lagi. Jadi ke warnet kan mau war kan. Itu SMP tuh. SMP itu. Jadi setiap itu pasti 7.000 tuh buat 3 jam kalau nggak salah. Aing main tuh. Jadi tuh paketan gitu. Iya, iya. Main 3 jam. Jadi wah udah puas itu. Main Gila 3 tuh. jam. War tuh dulu antar kelas bener tuh. Iya ya, rame ya. Ya gue juga, kalau gue sih zaman Point Blank tuh gue SMA. SMA ya. SMA. Kalau orang ya SMP. Ya, lah. main SMP kelas 3 tuh pertama kali. Kan di warnet tuh apa gue lihat nih kan orang tua semua kan. Penuh loh anjing. Tapi main tembak-tembakan gitu kayak seru gitu. Di knockdown gitu ya mainnya tuh kalau enggak salah tuh. Ah gila nih main apa orang-orang. Crackdown. Bukan yang di gedung gitu apa sih lupa. Oh, downtown. Ya, bukan. Yang satunya lagi. Yang pokoknya yang di gedung kasino itu loh. Gedung kasino. Ada kan. Yang mana Dia sih? bom mission tapi di Bom gedung Mission. gitu lupa gua namanya. Oh. Itu pokoknya tempatnya agak jarang gitu dimainin. Apalah namanya. Ya pokoknya itulah ya salah satu tempat di Point Blank. Gue juga udah lama banget nggak main Point Blank. Iya, nantilah main Banyak lagi. banget. Banyak banget di warnet nih. Main apa gitu kan penasaran tuh. Waktu SMP kelas 3 tuh gue tuh belum apa kayak udah tahu komputer. Tapi ya memang karena di rumah nggak ada komputer, terus gue juga tinggal di pelosok kan, maksudnya. Jadi kelas 3 tuh gue belum tahu apa-apa San. Belum tahu apa. Iya. Belum tahu baru tahu komputer tuh kelas 6 SD. Waktu di sini nih. Nah, pas pindah ke Kalimantan, itu kan gue ke pelosok tuh. Maksudnya ke tempat yang benar-benar lumayan jauh lah dari ibu kota tuh jaraknya. Nah di situ kan gue nggak punya sanak saudara siapa gitu kan, terus orang tua juga masih susah banget dulu ekonomi kan. Jadi nggak mungkin lah punya komputer gitu kan, dan buat apa juga gitu kan, orang tua gue nggak ngerti buat juga apa, komputer iya, kan. Juga sih kegunaan buat apa. Pas tahu gue pindah tuh kan udah mulai maju kan kotanya. 2007 tuh udah mulai ada warnet tuh di daerah deket pasar situ tuh. Udah mulai ada warnet. Pasar mana nih? Pasar Kelua. Nah, gue tuh main tuh ke situ malam-malam waktu itu tuh. Padahal nggak sengaja juga gue mainnya, lihat mau apa ya gitu, beli martabak atau apa gitu. Tapi gue lihat sambil nungguin karena di luaran gitu. Main apa nih kayaknya seru gitu kan. Orang tua pada main semua gitu. Nah besoknya gue ditawarin gitu bikin akun Facebook awalnya sama kakak. Jelas awal tuh pasti bikin akun Facebook. Sama kakak kelas di sana lah gitu, ada yang nawarin mau bikin nggak katanya email sama akun Facebook. Dulu masih Yahoo. Yang juga dibikinin sama temen Iya Aing. benar, dibikinin udah Abang dibikin. email pertama apa namanya? Apa ya dulu ya? Gani CSC Company. Enggak sih. Kalau enggak, orang dulu Jama Franklin apa? Jamal Franklin ya. Kalau Aing dulu karena apa ya? Mungkin kayak zaman MotoGP juga SMP kan. Jadi Ihsan Dani Pedrosa. Kan nama Aing kan Hamdani kan ujungnya. Ihsan Dani Pedrosa Rocket Mail. Yang keren aja kata Aing biar pakai Rocket Mail Aing aja. Kan ada email kan, temen Aing kan pakai email kan. Itu kan sebenarnya Yahoo juga. Ya, Rocket Mail ya. Email, Rocket Mail sama yahoo.com kan. Yahoo.co.id, email.com. Pakai Yahoo pakai sih. Rocket Mail dong. Ihsan Dani Pedrosa tuh email pertama. Enggak tahu sih sekarang masih bisa diakses kayak bisa lah, punya orang yang masih bisa. Ihsan Dani Pedrosa @rocketmail.com tuh. Gue masih ingat sih emailnya. Itu Facebooknya masih yang sama. Oh gitu. Iya. Gue tuh Facebook tuh kalau nggak salah tuh total tuh ada 3 gitu. Nah gue karena lupa password dulu tuh nggak bisa ngebalikin lagi. Facebook 30 kali ya. Anjing. Dulu kan buat Ninja Saga ceritanya. Iya. Gue nggak pernah sih main Ninja Saga. Gue tuh main game tuh selalu FPS dari dulu. Nah ya udah jatuh cinta Point Blank lama. Tuh main Point Blank tuh sampai lulus SMA. Bahkan sampai kuliah juga.
gue tuh masih seneng war gitu. Tapi ya gitulah mainnya kayak Apex sekarang gitu, noob gitu. Nggak jadi pro juga gitu mainnya tuh. Seru-seruan aja lah Ya ya. tetap jadi beban gitu. Iya sih, Di beban. point blank Kesel juga ya beban, lama-lama nih. di Apex beban, minus terus kan gitu. Aduh. Tapi ya gitu, gue tuh main game tuh buat have fun aja gitu. Kayak Sama sih sebenarnya, kurang misalkan lebih. lu nggak main game nih sekarang, nggak main Apex, gue juga malas main sendirian gitu. Iya. Buktinya GTA. GTA 5 ya. Iya kan nginstal tapi nggak ada temen, ya udah nggak dipakai, beli waktu dulu mahal 500.000 anjing. Gitu. Tahu-taunya dapat gratis kemarin, Dapat Bang. gratis aja. Nah gitulah. Lanjut ya. Jadi udah gitu, udah tuh SMP udah kelewatin, udah mulai interesting lah. Mulai tuh kelas 3 kalau nggak salah. 3 apa? Enggak, kelas 3 3 SMP. bukan kelas 3 SMK, kan SMP udah tuh. Ya. Kita mulai itu masuk ke SMK kan. SMK kan HP dulu, HP yang dulu Nexian sih. Ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu ke HP banget kalau dulu ya. Nexian tuh yang itu Yang kayak BB, Iya, bentuknya yang QWERTY gitu. Iya. Dulu pertama beli itu. Nexian tuh Cina kan? Bukan pertama beli Nokia yang apa? Yang takut salah 6969 apa sih yang 63. bukan yang NGKD. yang kayak gitu tuh, yang kembung tengah. Oh, itu 6969 enggak salah. bukan 669 6630 kalau enggak salah. Nah, itulah pokoknya jadi itu banyak kompatibel tuh game. Gue juga dulu pakai HP itu. Iya, pokoknya banyak yang kompatibel lah di situ, jadi bisa game yang macem-macem lah. Nah, yang lurus terus bawahnya gendut gitu. Iya, yang lurus bawahnya gendut. Enggak, yang gini gendut tengahnya kalau orang. Nantilah dicarilah referensinya. Iya. Terus udah gitu mulai tuh udah gitu rusak kan. Itu beli bekas gitulah 800.000 kalau nggak salah waktu itu. Terus beli Nexian tuh, kalau Nexian baru dibeliin dulu. Nah udah itu kalau HP nggak terlalu sih kalau pas udah, karena kan nggak bawa HP kan ke sana, ditinggal tuh ke asrama kan, di asrama kan dulu. Iya. Kelas 1 SMK sampai kelas 3. Nah mulai interesting nyari buat ngoding tuh, kalau tahu HTML CSS itu kelas 3 SMK lah. Itu udah mulai pengen kayak gimana ya orang bikin website ya, udah mulai kayak gitu. Oh itu dulu. Penasarannya berarti dari datangnya dari dalam diri sendiri sih, kayak apa ya, nggak ini aja sih, sumpah nggak ngelihat yang lain, cuma kayak pengen tahu aja. Jadi cuma tahu HTML sama CSS itu ya udah, itu hypertext gitu-gitulah. Jadi nggak yang kayak bisa ngoding HTML yang enggak. Itu saya maksudnya nggak ada yang racunin gitu, nggak ada yang ngasih tahu. Nggak ada sih. Tapi emang kalau ini suka film tentang teknologi gitu-gitu. Tapi emang suka aja gitu, suka teknologi, suka hacking gitu-gitu. Iya. Kalau film ya, karena menurut orang menarik aja yang berhubungan dengan teknologi, apapun itu gitu. Kayak robot atau apa gitu, itu menarik gitu. Nah, dari situ sih mulainya. Nah, pas SMK kayak gitu. Terus pas kuliah, kalau kuliah nggak terlalu sih, lebih Bentar. Apa? Tapi waktu dulu SMK apa gue yang nggak ngeh kali ya? Maksudnya nggak pernah ngelihat kayak lu tertarik di bidang itu gitu. Oh, emang nggak pernah ngeliatin ke orang sih. Jadi kayak kan dulu punya laptop kan. Nah orang tuh ngulik laptop apa aja bang? Nggak pengen original semuanya. Jadi kayak ya diubah-ubah temanya. Ya gitulah, mungkin semua orang pernah lah. Gitu. Ya temanya kayak transparan, orang KB warna hijau, terus si folder itu diubah satu-satu kalau film nih. Ya benar. Diubah. Ikonnya yang diubah. Ikonnya kan ada kan generate icon gitu. Ya. Terus kayak apa namanya button startnya ganti Iron Man gitu-gitu. Terus home screen, loading screen pertamanya tuh orang sampai ulik ke situ. Jadi loading screen pertama tuh diganti sama yang aing pengen gitu. Zaman-zaman gue SMK tuh kayak gitu sih. Nah kayak gitu kan. Jadi udah mulai suka tuh. Karena kan dulu tuh pengennya ke TIK, cuma otaknya nggak nyampe di tesnya. Tapi kalau misalnya pas udah masuk, karena menurut orang tuh gini bang, tes itu gak tahu selalu susah. Tapi pas orang menjalani itu bakal gampang menurut orangnya. Jadi makanya dihektif juga ngulang tuh pas nol. Jadi karena orang tuh sebenarnya kayak nggak terlalu suka tes. Kalau yang ngulang pas nol tuh emang mungkin belum terbiasa ya. Tapi kalau misalnya kayak tes eksak gitu-gitu tuh, itu kayak pusing banget lah. Cuma kalau ngejalani kan gampang lah, menurut orang bisa menyesuaikan lah sama orang gitu kalau kayak gitu. Kadang tes itu apa ya, kayak nggak ngerti juga itu tujuannya tuh kemana gitu. Gue juga bingung kan kemarin, ditambah lagi pas gak lulus di Hektif itu kan emang apa namanya nggak dikasih tahu juga kan alasannya. Ini juga thanks to Bang Jamal gak lulus. Kalau gue lulus kayaknya
Tapi aing masih bisa cari jalan lain sih sebenarnya. Tapi ya gitu Bang, menurut orang sih awalnya kayak gitu. Jadi dari interestingnya mungkin ya dari mulai tumbuhnya dari SMK yang mulai ke programming gitu ya. Tapi ya itu juga nggak pernah ngerasain kayak text editor apa cuma tahu lah ada yang namanya. Berarti belum Notepad plus gitu-gitu. Belum masuk ngeprogram, belum bikin apa-apa. Belum sama sekali. Bahkan pas kuliah juga orang ya cuma ngoprek-ngoprek sampai bisa mulai nge-upgrade tuh ya. Mulai bisa nginstal OS sendiri. Itu kan dulu udah pernah cerita belum orang yang misalnya dulu tuh bukan misalnya ya, dulu tuh nggak suka kan kalau misalnya si laptop teh lemot, kotor, bukan lemot, kayak kotor misalnya kayak ada instalan yang ya gitu-gitulah pokoknya banyak residu gitu-gitu. Itu nggak suka tuh. Jadi orang tuh kadang pengen install ulang, Bang. Bener-bener. Pengen install ulang. Orang tuh install ulang tah ke tempat counter. Apa sih namanya ya? Ya counter lah, tempat servis. Pertama tuh kan pengen Windows. Dulu Windows 8 belum ada 10. Ya. Yang paling baru ya. Windows Vista dulu ya. Vista baru ke 8 kan. 7, Vista 8. Oh enggak tahu tuh enggak pernah ngerasain Vista menurut. Vista tuh dulu gua di SMK sih ada Vista, Windows Vista, tapi emang itu kayak Windows yang belum sempurna gitu. Penyempurnaan dari Windows 7 tapi itu belum sempurna, disempurnakan lagi ke 8. Oh gitu. Kalau enggak salah. Orang enggak hafal sih kalau Windows Vista ya. Kalau misalnya dulu Windows 8 orang 8 sama 8.1 tuh beda tuh. Iya, beda-beda. Jadi bagusan 8.1. Nah, orang terus ke tempat servis laptop gitu. Pengen nginstal ulang kata orang berapa kalau Windows 8? 100 ribu kan? 100 ribu. Orang bayar 100 ribu dah, 100 ribu. Pas ke sana. Anjir instalan ulang apa? Urang salah nih instalan ulang teh. Anjirin gimana? Salahnya apa? Gitu pokoknya kan harusnya pakai driver bawaan dari sana kan. Pokoknya ada yang kayak gagal gitulah. Sih cukup nanti pengen install ulang lagi. Terus bayar karena udah pernah ke situ kan, mungkin jadinya murah jadi 50 ribu Bang. Oh, karena masih baru kan. Iya, Windows 8 kan. Orang teh malas anjir Windows 8 katanya kayak gini. Terus orang teh Windows 7 balik di orang teh maksudnya tuh dalam waktu singkat gitu kayak sehari doang. Sampai ceban orang. Nih seban aja lah. Udah pusing bolak-balik terus saya pengen install ulang. Dari situ orang mulai tuh nge-upgrade kayak harus bisa nginstal sendiri kayaknya. Kayaknya nggak susah katanya. Ya udah yang coba. Itu pas kuliah tuh. Pas kuliah tuh, karena teman juga tuh suka tuh ngoprek-ngoprek laptop gitu-gitu. Nah mulai tuh orang nginstal sendiri. Oh ternyata gampang katanya pakai flash disk doang nih dibikin bootable bla bla bla. Orang sampai nyobain bootable pakai CMD gitu-gitu. Bisa tuh kan ada Rufus kan, ini pakai bootable CMD. Ya. Nah udah gitu, udah tuh bisa. Teman-teman juga kadang ke aing gitu. Ya udah tapi aing traktir apa gitu jadi ya gitulah pokoknya. Dulu kan misalnya ada yang rusak tuh selalu ke kita gitu. Ada teman berdua yang namanya Dwiki ya kalau ini denger. Nah itu sering tuh sama dia juga kayak dropshipper gitu. Jadi lingkungan orang yang suka teknologi juga gitu. Yang main game PB juga tuh bertiga sama yang namanya Pulkis satu lagi itu sering main PB jadi setiap minggu beli cash. Iya. Jadi pokoknya setiap minggu yang pakai kris tuh. Dulu kayak gitu kan di laptop juga kan dulu. Iya. Udah gitu, udah bisa tuh yang kayak gitu-gitu komputer udahlah kekuasain. Kayak nginstal yang orang nggak bisa install kayak misalnya aplikasi-aplikasi aneh lah misalnya yang buat misalnya pendukung sehari-hari gitulah. Nah terus mulai ke ini Bang ke HP tuh. Dulu kan pernah punya iPhone 5 kan. Iya. Itu dulu beli iPhone 5 karena pengen aja gitu. Gitu juga minta duit ke orang tua sih. Masih minta ke orang tua ya. Jadi iPhone 5 di pas di kuliah itu pengen ngoprek karena waktu itu di jailbreak. Enggak di jailbreak enggak. Kalau orang enggak senang ngerubah sistem situnya sih. Lebih ke lebih ke modifnya kan karena pertama waktu itu baterainya itu lowbat karena nggak tahu pengen aja main game gitu kan di HP tuh padahal udah niat iPhone tuh nggak usah pakai main game gitulah pakai HP yang lain aja gitu. Nah tapi tetap tuh main kayak Mobile Legend gitu-gitulah dulu karena pengen nyobain juga walaupun dulu nggak terlalu sering main Mobile Legend gitu-gitu sih. Tapi main game-game lain kadang. Nah itu kan panas tuh kalau iPhone kan biasanya kalau nggak tahu iPhone 5 kayak gitu nggak tahu yang lain
itu panas banget sampai sering tuh lowbat jadi bener-bener mati. Terus orang teh nyoba suka lihat kayak price list harga buat ngegantinya tuh mahal kan. Mahal Dulu banget masih lah. mahal banget karena kan masih generasi Nah, iPhone makanya 5. orang teh gini aja, orang lihat tutorial tadi. Beli-beli di online shop kayak peralatannya. Nah, itu mulai sendiri tuh ngebuka sendiri set, terus nge apa nge nge-replace si baterainya tuh kan beli baterainya terus Iya. nge-replace sendiri. Jadi Makanya sampai sekarang bisa ya. bisa, jadi nggak harus ke counter HP gitu-gitu. Terus waktu itu yang paling ekstrim, kalau nggak salah udah pernah cerita juga. Kalau yang paling ekstrim itu ngerubah housingnya itu jadi ya ini belakangnya gini nih. Iya, ya. Itu tuh ngubah kan itu ngelepas komponen semuanya kan yang kecil-kecil itu. Nah itu orang sama teman orang tuh sebenarnya teman orang bantuinnya cuma sebentar. Jadi dari jam 6 sampai jam 12 itu 6 jam yang gimana ini, takut gak nyala kan, ini komponen ini sama komponen ini kayak gitu-gitulah, muter otak, tapi akhirnya bisa nyala. Dan Ya. orang sampai berani ngubah lagi kan, itu dari 5 ke 6 tuh housingnya, dari 6 ke 7 orang ngubah waktu itu. Dan sekarang masih ada cuma mati. Iya. Jadi gitu. Emang kalau kayak gitu-gitu harus perlu keberanian sih, kayak Nanti orang ya udahlah, hanya udah rusak oke, mau iPhone mau naon lah, pokoknya cobain lah buat pengalaman kan. Oh ternyata dalamnya iPhone kayak gini-gini. Itu juga lihat tutorial sih dari YouTube ya. Udah gitu, udah tuh orang kayak sampai bongkar-bongkar laptop buat ganti pasta gitu kan. Kalau ke orang kan aing mikirnya anjir mahal nih, bayar lagi nih, duit pasti lagi cepet gitu-gitu. Ya udah mending beli peralatannya udah. Jadi Tapi kalau dulu butuh bongkar-bongkar sendiri. udah lihat YouTube gitu tutorial. Iya udah dari, soalnya orang tuh apa-apa searching Google gitu, makanya sekarang kenapa bisa searching agak cepet itu karena kebiasaan dari dulu. Iya. Jadi yang orang tuh nggak mau padahal bisa searching di Google tapi selalu nanya ke orang gitu. Jadi kan orang yang pintar, orang nyari, ya nggak? Iya kan, makanya sebenarnya ada gunanya juga orang kayak ini kayak gimana sih kayak, nyari ada di Google sebenarnya gitu kan. Orang-orang tuh banyak referensinya dari situ, kayak gitu awalnya ya. Jadi harus seneng ya kalau ditanyain ya. Makanya kalau misalnya nanya terus tampar sama. Gak, masalahnya ya apa ya, kalau misalnya nanya terus tuh ya tau lah, harus tahu kondisi juga gitu. Nah terus udah tuh dari situ udah lulus lah ceritanya, udah beres. Awalnya kayak gitu, itu nggak ada ngoding sama sekali di Belum ngoding ya berarti dari belum. SD sampai lulus kuliah tuh belum menyentuh coding ya. belum ngoprek. Iya. Nah terus pada saat mau lulus tuh yang apa namanya, yang di sekarang ini, yang kerjaan sekarang yang di FKDB nih. Nah itu ketua umumnya itu ngasih tahu kayak gini, San katanya kesini, Isan di bagian IT gitu-gitulah. Mungkin itu rekomendasi dari pertama ayah juga ngasih tahu. Orang tuh suka hal kayak gitu-gitu. Iya, ya. Jadi kayak ya nggak tahu lah ngomongnya kayak gimana, mungkin dihebat-hebatin sama ayah, nggak tahu gitu. Jadi Pokoknya jadi disuruh untuk terus di tim IT-nya tim gitu IT ya. FKDB. Jadi pas pertama masuk pernah bikin aplikasi Android, nggak pernah katanya. Pokoknya nggak pernah aja. Waktu itu Bang Inan kalau nggak salah nanya. Gitu-gitulah. Terus ke Bang Musa juga sama, Bang Musa nanya kayak gitu-gitu juga. Udah gitu, aing tuh suruh ngapain katanya kan. Terus disuruh waktu itu bukan Udemy, apa tuh namanya? Udacity waktu itu belajar Android. Kita kan bareng kan belajar. Iya, belajar Android. Nah, Android tuh waktu itu belajar bisa, cuma ya gitu kayak cuma ngikutin direction dari yang video itu. Terus dan berat juga aplikasinya ya. Perlu spek PC yang lumayan makanya lah. Dulu makanya lumayan lah, laptop agak kuat juga. Nah, itu cobain dulu bikin counter orang sampai berhasil lah. Udah bisa tuh sama programnya sama Javanya tuh udah jalan dulu. Nah, waktu itu terus ada pada nyari bootcamp. Iya. Nah, jadi sebenarnya awal ngoding itu pas di kantor. Jadi karena orang di posisiin di situ dan interest orang yang udah ya dari cerita tadi kan yang udah lama banget lah ya. Iya, sangat suka dari kelas 2 SD, dari kelas 3 tuh mulai main game di komputer, mulai tahu layar komputer lah. Udah lama banget kan. Jadi kayak dari dulu ketemulah yang pas, jadi kayak bener-bener anjir ini jalan where ya? I belong gitu. Ya, gitu bener-bener. Kayak tempat-tempat orang kayak bener-bener field orang yang pengen orang
dalemi gitu. Iya, iya. Dan dikasih kesempatan gitu sama FKDB itu. Jadi kayak wah bener-bener terima kasih lah karena terpenuhi tuh orang dari dulu pengen ke hal-hal yang kayak gini. Kayak ada program kayak upgrade skill gitu Nah ya. gitu jadi mulai ngoding tuh karena harus bisa kan Iya, dan iya. emang suka banget lah. Udah gitu belajar di video kan pakai bahasa Inggris juga waktu itu jadi emang dan alhamdulillah orang bisa lah bahasa Inggris dikit-dikit karena dulu manual book di teknik juga kan sama bahasa Inggris gitu-gitulah. Ya. Jadi kalau baca-baca ya so-so lah gitu bisa lah buat paham. Udah gitu udah tuh Bang orang belajar aja dan ternyata yang dikirim itu kan orang karena orang udah online kan mau di yang berbayar kan waktu itu yang gratis kan masih yang kayak Udacity. belajar Java belajar gitu-gitulah belum difokusin ke yang bener-bener bayar dan nanti bisa sertifikat. Udah gitu udah tuh mulai belajar hari-hari gitu walaupun ya ngantuk-ngantuk lah kayak gitu ya dulu. Pastilah. Udah gitu ada tuh yang mau dikirim tuh ke Hacktip namanya waktu itu dulu kan nyari bareng kan tuh. Ya. Bang Musa sama Bang Inan. Oh ini yang paling bagus nih di Indonesia katanya. Ya. Nyari waktu itu Bang Jamal kan yang dikirim sebenarnya Bang Jamal, Teh Enti itu dikirim tuh berdua. Nah Bang Jamal tuh bareng tuh kan sama Tenti kan. Ternyata yang diterima tuh Tenti karena Bang Jamal kalau nggak salah pas interviewnya ada yang mungkin nggak pas lah sama yang sana ya, jadi nggak diterima gitu. Nah pas orang interview Pas gua nggak lulus langsung dilanjutin kan, diganti kan emang slotnya 2 orang kan. Jadi harus diganti. Nah orang Dan dikirim waktu itu lagi belajar kan, Isan sekarang ke Jakarta aja katanya gini, nanti interview gitu, interview dan tinggal lu sekarang di Tebet buat dilatih dulu lah. Ya, ya. Karena Tenti udah tahu kan, jadi dikasih tahu interviewnya kayak gimana gitu-gitu. Nah udah itu masuk lah interview kan, nah juga sebenarnya tapi orang yakin masuk tuh karena ya kalau interview kan kayak gitu aja sebenarnya kayak jawabannya harus kayak orang diajak banyak kan kerja logika sama sih kayak gitu-gitu gitu ya. ya. Kayak misalnya yang kemarin tuh apa sih yang tes gitulah sebenarnya nggak terlalu ini cuma ya mungkin kalau salah ya misalnya itu bukan salah sih kayak gitu kayak mungkin kurang pas. Jadi kan sebenarnya jawabannya itu nggak ada yang benar nggak ada yang salah cuma ini pilihan ini tepat nggak buat jadi programmer gitu karena kan takutnya nanti bakal susah gitu di dalam gitu. Nah orang tuh udah interview dan dikabari ternyata lolos kan. Iya, ya. Ya udah masuk ke fase 0, fase 0 tuh ngulang. Dan waktu itu tuh sebenarnya bayar lagi, jadi bayar 5 juta lagi kan. Dan itu tuh sebenarnya Bang Musa yang nalangin. Karena kan orang nggak punya uang juga kan. Waktu itu Bang Musa ya udah San cobain aja sekali lagi katanya. Pasti bisa lah gitu. Karena orangnya sebenarnya udah tahu ini udah baru ketemu tuh cara ngehnya karena kan belum ada sama sekali bayangan kan. Langsung tiba-tiba disuruh ngoding, disuruh ada logika gini logika yang bahkan nggak tahu gitu kayak di luar kepala orang gitu. Dan itu tuh dan untungnya bisa cepet belajar. Nah pas ngulang itu udah nilainya bagus lah. Yang asalnya cuma sebenarnya yang pas awal juga kalau misalnya waktu itu nilainya nggak dinaikin kan nilainya waktu itu tuh yang TNT itu 60 kan. Nah pas orang 70 Bang. Nilai orang berapa coba? Nilai orang 67. Sebenarnya kurang 3 tapi nggak ada toleransi di sana. Iya, ya. Jadi orang tuh karena memang benar-benar mau nyaring yang bagus gitu kan. Jadi nggak bisa asal nambahin 3 poin jadi lolos gitu kan. Iya, makanya udah gitu udah 67 waktu itu pas ngulang 80 kalau nggak salah pas gitu. Iya, ya. Jadi udahlah lulus gitu. Udah lulus masuk ke fase 1 tuh. Fase 1 ngulang juga tuh sebulan. Jadi total di sana nah kalau 23 enggak ngulang. Jadi total di sana tuh 7 bulan. Iya. Fase 0 tuh 3 bulan, fase 1 tuh 2 bulan. Nah fase 2 fase 3 tuh sebulan gitu. Gila, Jadi tiap hari ngoding berarti ya. Nah, di sana sebenarnya orang jadinya di sana. Saya tuh jadinya di sana. Jadi benar-benar ngoding itu dari jam 9 sampai kadang jam 12, jam 1 malam. Kadang kalau masih ada tugas sampai waktu itu pernah nginep di McD juga sih sampai jam 3, jam 4 karena presentasi besoknya kan. Jadi benar-benar tapi seneng gitu. Yang itu seneng di sana tuh karena wah ada yang baru gini. Jadi nggak pernah kayak ngerasa ya mungkin kalau mengeluh pada saat ngerjain karena ini susah banget sih gitu tapi tetap terpacu buat ngerjain gitu kayak seneng banget gitu.
dan terus dikejar. Nah makin sana makin enak gitu karena di 0 sama 1 itu udah digodok bener-bener gila pokoknya di satu itu dulu. Di fase 1 maksudnya ya. Di fase 2 baru tuh mulai bikin web, mulai pakai framework dan lain-lain. Fase 3 mulai belajar React gitu-gitu. Nah itu bener-bener pengalaman yang ya makanya orang berterima kasih banget sama FKDB yang udah Ngasih kesempatan lah ngasih ya. kesempatan ke sana, dan ke Bang Jamal juga yang udah nggak lulus. Jadi ya pokoknya Emang harus nggak tahu kayak gitu lah, kali mungkin jalannya. udah diatur kayak gitu ya. Jadi Iya. dan di sana ya pokoknya benar-benar pengalaman yang nggak bisa terlupakan. Nah di sana juga ketemu teman-teman baik yang sampai sekarang support orang lah. Sampai sekarang benar-benar masih berhubungan baik gitu. Jadi ya pokoknya seneng lah bisa bisa belajar di sana gitu. Karena banyak hal-hal yang baru yang bisa orang dapetin gitu. Iya. Nah makanya sekarang bisa sampai ya bisa jadi ya bisa dikatain junior developer lah. Karena baru berapa ya, baru 2-3 tahun lah, baru 3 tahun ngoding lah. Dan sekarang udah bisa tuh kayak bikin web. Jadi udah mulai terbiasa karena emang jadi kalau nemu masalah tuh malah seneng karena kan ada pengalaman baru. Sekarang Karena, bikin web sambil nutup mata juga jadi ya. iya typo sih Pak kalau. Ya tapi maksudnya tuh nggak terlalu susah kayak dulu. Tapi sekarang kayak udah biasa, misalnya Anda mau bikin web apa? Hubungi saya gitu. Tapi maksudnya tuh udah bisa lah. Terus belajar juga kan di tempat kerja sekarang, belajar WordPress gitu-gitu. Jadi intinya mah kalau mau maju mah jangan apa ya? Mungkin dulu sempat juga orang kayak anjir WordPress apaan sih, cuma kayak gitu tapi kan Kayak ngeremehin sesuatu yang kecil gitu ya. tapi kan sebenarnya WordPress itu ladang orang cari duit karena gampang banget. Jadi tinggal drag and drop, udah ada template-nya. Tapi ya gitu sih, kadang kalau kita gitu. tahu yang rumit tuh make yang simple tuh kayak apa sih ini, Iya. kayak males gitu. Tapi padahal ya tapi sekarang kayak gitu tuh nggak bagus juga ternyata. Tapi gitu. sekarang orang mungkin karena udah lama jadi pengalaman itu menghargai semua lah, kayak misalnya ada game di Play Store yang jelek, itu tuh nge-build-nya susah loh kayak gitu. Jadi makanya selalu hargai apapun sih menurut orang. Karena kalau mau misalnya terus berkembang kita harus benar-benar ini sih, harus benar-benar nggak, ya jangan meremehkan lah. Itu terus dipelajari gitu. Karena ya bikin WordPress itu loh, itu gak gampang loh. Iya, nggak segampang yang dibayangin. Makanya gitu. Walaupun drop and drag ya. iya, karena drag and drop. itu tahu nggak base-nya apa? Itu base-nya React juga WordPress itu. Jadi maksudnya tuh ya pelajarilah semua yang misalnya kalau misalnya ada kesempatan, karena WordPress juga menurut orang harus ada pengetahuannya juga gitu. Iya, basic. Nah gitu-gitu. Minimal Jadi tahu HTML, CSS kan. benar itu benar Buat banget. nge-custom kan si WordPress juga bisa di-custom Bisa kan. di-custom, bisa banget. Gak cuman pakai template yang dari dia doang gitu. Bener. Nah kalau mau buat landing page enaknya pakai WordPress. Jadi awalnya gitu, sampai sekarang bisa tahu tuh perjalanannya kayak gitulah singkatnya. Jadi di hack sebenarnya yang serunya di hack tips sih, mungkin nanti bisa diceritain di segmen khusus aja karena bakal panjang banget. Gimana struggle-nya lu di hektif gitu ya, gimana hektiknya lu dapet tugas yang mungkin lu tidur tuh paling 4 jam 5 jam. Iya, mati-matian sih soalnya gini loh. Dan mungkin orang ngelihat sekarang orangnya kayak santai kayak gimana tuh nggak tahu dulunya gimana tahu prosesnya, gitu. Karena ya emang kan ya nggak bisa juga lu larang kan, orang lihat tuh pasti hasil. Orang tuh lihat pasti hasilnya gitu kan. Kayak misalkan kita aja lah sering kan ngelihat anjing si Ata udah 22 juta aja nih. Nggak tahu dia bangun jam berapa, bikin video kayak gimana tiap hari sampai suara habis kan. Kita nggak tahu kan. Ya, dia juga berjuang gitu kan di dunianya di dunia gitu. Sendiri. Makanya ya gitulah pokoknya intinya mah kalau dan jangan menolak teknologi baru. Jadi harus terus open minded ya, harus terus mengeksplor ya. Karena kalau misalnya kalian cuma terpaku sama yang sekarang udah nyaman terus gak mau belajar yang lain, gak berkembang gitu. Karena teknologi di web developer tuh kayak cepet banget ya, yang pernah lo bilang ke gua gitu kan. Sekarang tuh malah ada yang misalkan gini, lu belajar A belum beres udah keluar lagi yang baru. Benar. Kayak sekarang tuh udah misalnya udah ada AI yang kayak ngomong misalnya make a button, itu udah bikin button, make a box itu udah kebikin box, itu pakai kata-kata loh ngoding.
Nanti Ya, tuh sebenarnya bukan masalah yang ngodingnya siapa, tapi yang bikin arsitekturnya. ya, Jadi ya. misalnya bikin e-commerce, bikin Hmm. apa itu ya udah tinggal misalnya bikin simple e-commerce with cart, terus with product bla 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 tuh udah bisa bang. Jadi udah bisa Hmm. pakai omongan loh Ya, ngoding ya. tuh. Itu tuh udah ada. Pernah kan lu tunjukin tuh waktu itu Itu ya. udah ada. Jadi Ya, ya. bener-bener nanti tuh mungkin bahkan ya apa developer bisa terganti. Tapi menurut orang nggak bakal sih karena tetap harus Ya, ada yang kayak kayak gini aja lah, manual-manualnya. kayak dokter katanya mau bakal terganti kan Nggak profesinya bisa sama sih, sama AI kan. Tapi kan sampai sekarang buktinya belum. kayak kayak alo dokter kan belum bisa menggantikan dokter beneran kan. Kita baru cuma bisa konsultasi aja Paling gitu. ya Analisa dasar lah. lebih mudah sih jadinya. Ya, Intinya teknologi memudahkan pekerjaan gitu. Jadi ya. bukan nge-replace sebenarnya. Kalau menurut orang ya, karena itu Tapi nggak yang menutup kemungkinan juga kalau beberapa puluh tahun ke depan lagi mungkin ya, cuma menurut orang tetap aja harus ada ya. manusianya karena nggak bisa. Bahaya juga kalau ada robot yang sekelas manusia ini bener-beneran disaster. Nggak juga sih, Seja- nggak mungkin kayak gitu. Tapi nggak tahu sih kalau kedepannya kan. Kita ada Gila HP kan aja kan, HP sekecil ini nggak tahu. Ya makanya intinya mah harus open minded ya. dan makanya bisa sekarang bertahan kayak gini ya, ya gitu. Karena suka sih intinya mah, nggak Hmm. semuanya dari suka. Ya intinya garis besarnya Iya iya. suka ya. Jadi semua semua orang yang orang temui pasti bilangnya tuh harus disukai dulu. Karena Ya, kalau kita nggak enjoy sama apa yang kita jalanin tuh benar-benar. susah sih. Ya, Kalian ya udahlah cari aja yang kalian aja misalnya rebahan ya udah benar-benar. mati berarti. Ya maksudnya tuh ya itu mah resiko dari misalnya yang kalian lakuin Ya. maksudnya tuh. Saya juga kayak gitu misalnya kalau aing yang cuma rebahan doang ya nggak bakal maju-maju. Walaupun sekarang banyak rebahan ya dulunya tapi kan gitu. Jadi kalau Ya. misalnya sekarang ada kerjaan ya bisa mengatasi lah sambil Hmm. belajar dikit-dikit lagi. Ya mungkin orang nggak ngelihat ya cuma ya bodo amat sih yang penting Ya. orang tahu diri orang sekarang kayak gimana kemampuan orang dan ya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di pekerjaan lah intinya Ya. gitu. Jadi ya intinya suka sih, harus suka. Hmm. Jadi nggak bisa sih, nggak bisa. Gak bisa dipaksa gitu Nggak ya. bisa sih. Walaupun kalian misalnya niatnya emang mencari uang, ya nggak apa-apa. Maksudnya itu kan terserah. Misalnya mau cari uang buat misalnya kalian kerja A mau cari uang, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalian sambil enjoy Ya. pekerjaan itu. Kalau nggak suka nanti ketika mentok ada masalah tuh stuck. Nah itu Udah yang biar. bisa jadi apa? Heeh, Berubah gitu benar tujuannya benar. awalnya. Jadi ya intinya kalau menurut orang sih awalnya harus suka dulu sih. Ya. Itu menurut orang kunci yang paling bagus sih karena kalau misalnya dari hati itu semuanya. Ini mah apa menyukai profesinya dari hati ya, tapi kalau ngejalaninnya pakai logika gitu. Jangan pakai Jangan pakai hati misalnya mau perasaan. pakai perasaan ya nggak beres-beres anjir. Ngoding pakai perasaan Aduh ini kacau ini gitu. kurang gini, ini kurang ya nggak beres-beres anjir. Kalau kalau kerjaan itu sesuai aja yang udah di planning. Ya, Jadi ya. jangan terlalu kebanyakan improvisasi. Kalau yang orang ketahui sekarang ya, karena kalau kayak gitu tuh pertama waktu. Lebih efisien. Jadi ya intinya mah sekarang kadang ya di apa namanya kita improvisasi juga belum tentu diterima sama klien kan. Ya, ya. Jadi ya intinya mah yang dimau klien aja. Karena Ya. kan di otak kita dan perasaan kita ada suatu keinginan buat ini tuh harusnya nggak kayak gini. Iya, benar. Padahal mah kita ikutin klien aja. Iya. Bodo Kan amat karena bukan punya kita kan. iya, Kecuali punya benar. kita ya bikin sesuai yang mau kita Nah, gitu. betul. Tapi ya gitulah namanya ego nggak bisa Nah, dihilangin. kecuali kalau kliennya terbuka oke, kalau misalnya ada masukan sampaikan dulu baru dieksekusi. Nah, itu ya bebas itu cuma ya Ya. intinya mah ya harus ya pokoknya yang Ikutin lurus-lurus aja apa lah kata sekarang klien mah lah ya. nggak usah banyak-banyak improvisasi lah. Siapa Telek lah. Anda gitu kan. Tapi kalau misalnya mau disuruh emang improvisasi dan disuruh cari yang terbaik ya kalian lakukan yang terbaik gitu aja sih. Mantap. Iya intinya mah sukai aja. Orang pokoknya setiap orang nanya ke orang kayak gimana cara misalnya survive atau struggle tuh sih sukai dulu. Karena orang ngejalanin semua itu ya disukain gitu. Iya. Orang mah nggak suka mah udah bodo amat. Orang kan maksudnya tuh apa ya orang mah kalau misalnya nggak suka ya udah gitu. Tinggalin ya. Iyalah karena ngapain gitu Iya. anjir. Buang-buang waktu ya. Karena misalnya kalau orang sekarang disuruh dagang nih. Nah, orang harus cari juga kan kesukaan misalnya dagang tuh apa. Ya berarti orang senang misalnya senang ketemu orang baru, mungkin kan kayak gitu-gitu. Senang ngobrol misalnya. Nah, itu kan bisa jadi salah satu contohnya. Tapi ya kalau misalnya intinya mah sekarang mah ya gitu harus
harus disukai sih. Ini muter-muter cuma emang harus disukai dulu. Jadi kalau misalnya udah suka udah Ya. semuanya bisa teratasi lah. Ya, Gitu. berarti Jadi kan cukup panjang nih ya perjalanan apa kayak panjang banget sih. maksudnya kalau dilihat dari ke belakang banget kan dari kelas 2 SD Iya, tuh iya. udah mulai tertarik komputer segala Iya, macem dan alhamdulillahnya orang tuh ada komputer sih iya, iya. itu karena koperasinya itu di samping rumah, Bang. Dan klimaksnya kan lu masuk ke hektif sih sebenarnya Itu itu. Nah, mungkin nanti yang di mengeluarkan semua ya karena bener-bener hektif tuh kayak bootcamp yang bagus banget sih ya kalau ya dilihat. Dan sekarang nggak dan tahu gue sekarang juga karena kan online. ya dan gue juga sebenarnya ngerasa beruntung juga nggak lulus. Mungkin kalau lulus gue juga bisa stres juga kan. Ya Mungkin ya karena iya tesnya itu kan bener-bener memang nggak mungkin kan mereka nggak riset gitu kan tesnya. Sampai orang bisa lulus itu berarti ya dia memang udah berkapasitas lah bisa melanjutkan ke jenjang step-step berikutnya gitu. Nah jadi gila sih ininya. pertanyaan besar gue nih sekarang nih yang terakhir nih dengan semua cerita lu tentang gimana lu sampai bisa Ya, ngeprogram journey-nya ya. sekarang gitu ya. Nah pasti kan setiap orang tuh punya tujuan besar dalam hidupnya gitu. Nah untuk lu sendiri nih gue pengen tahu mungkin kayak lu punya nggak sih big dream gitu di dunia programming ini gitu, lu pengen jadi apa gitu dan Big dream. atau lu pengen buat apa gitu dengan kemampuan lu yang sekarang ini gitu. Ya lu bisa ceritain lah, mungkin ada atau juga mungkin belum ada tapi lu pasti punya Kalau jawaban lah. kalau di programming ya nggak ini sih nggak terlalu apa namanya belum nggak terlalu apa ya kalau buat bikin kayak sesuatu yang besar buat itu sebenarnya pengen aja cuma masih belum kepikiran bikin Ya, ya. apa gitu. Dan kalau sekarang ya masih gak tahu masih belum ada hasrat jadi pengen jadi apa gitu, maksudnya tuh pengen jadi intinya mah pengen ahli dulu nih di sekarang di programming Ya, ini misalnya. Jadi tujuan kalau di programming itu pengennya bisa yang benar-benar ngoding itu proper kayak perusahaan-perusahaan gede gitu. Ya, ya. Maksudnya tuh kayak strukturnya kayak lebih ke teknis sih sebenarnya. Kayak lebih ke gimana sih cara yang bagus ngoding itu. Karena Ya. kan sebenarnya setiap orang codingnya beda-beda tuh. Setiap perusahaan juga beda-beda. Ada namanya dokumentasinya sendiri-sendiri. Ya. Nah, jadi pengen belajar yang benar-benar proper dan waktu nanti misalnya berbaur sama yang lain yang di perusahaan besar tuh nggak malu gitu. Maksudnya tuh nggak dilihat inilah ini kok kayak gini gitu. Maksudnya tuh ya oke lah gitu. Nah, Berarti pengennya kayak gitu kayak kalau sekarang tuh lu masih kayak mungkin mengefisienkan cara bekerja lu gitu ya. jadi pengen lebih kayak apa ya lebih rapi aja sih Iya, kalau iya, iya. sekarang ya buat impiannya. Karena Tingkatannya. itu juga menurut orang sih susah banget ya karena ini aja sekarang mulai rapi nih karena proses ke situ tuh di kantor sih itu 2 juga tahun lebih lah ya. ya itu juga karena kan makanya kalau di programming itu ada namanya junior sama senior developer. Kalau senior developer tuh biasanya udah 10 tahun ke atas, itu pengalaman udah banyak banget. Iya Nah, pastilah. kalau buat orang nih pengalamannya kan nyari sendiri nih Iya. sama teman lah sama Bang Musa itu kan. Itu nyari sendiri jadi benar-benar discuss. Kita tuh nggak ada mentor sama sekali. Iya. Yang kita juga nyari mentor tuh kok malah jagoan aing daripada yang mau kita hire gitu. Jadi kayak Jadi hire bapak-bapak. Ya, Programmer tahun 98. masalahnya susah nyari yang bagus dan mau ke kampung tuh susah karena karir dia udah bagus ngapain Ya. gitu kecuali orang yang udah nggak butuh uang. Kecuali salary-nya kali 3 gitu kan. Oh, Misalkan iya kan di kota nih. Iya, Salary ini- misalkan 50. Ke kampung kamu 150. Wah, berangkat ya kan. mending ngajain Ya. bakaran Tapi maksudnya tuh itu sih jadi pengen ngeberesin itu. Tapi kalau buat nantinya sih pengen apa dulu tuh pernah sama Bang Musa tuh pengen bikin point of sale lah. Point of sale mungkin udah banyak ya cuma kan pengen kayak ngegabungin semua karena kan kita semua hal baik yang ada di point of sale orang kita iya pengen kumpulin. ngemodifikasi jadi lebih simpel lagi lah. iya. Nah itu lebih simpel tapi lengkap gitu pengennya kayak gitu. Tapi maksudnya tuh kayak masih belum mungkin kita belum siap ke situ. Ya. Nah kita juga kenapa ngambil itu tuh karena PKDB itu sekarang kan UMKM semua tuh. Ya. Itu kan bakal penting banget tuh nanti karena kan penjualan kita tuh jual dapat duit gitu loh. Ya. Nah kalau misalnya itu makin mudah nanti misalnya generasinya mulai berubah bisa diaplikasikan kan oke tuh. Iya. Jadi Sekarang kan kita masih
pakai kan punya Iya. orang gitu, ada yang Dan gratis itu ada yang beli. dan itu juga kalau misalnya bener-bener bisa dibikin, nanti kita bisa komersil, kita bikin Iya, startup jelas. sendiri. Jadi itu sih kayak pengen Boleh lah nanti harapannya. gua daftar jadi marketingnya lah. Intinya harapan orang tuh intinya pengen ngebantu orang aja. Ya. Maksudnya tuh nggak tahu orang mah bukan apa ya. Misalnya kayak sekarang bikin YouTube bukan YouTube tutorial, bukan karena ingin apa AdSense, viewer ya. uang atau apa. Karena nggak bakal ada duitnya, orang tahu. Cuma ya pengen sharing aja, kayak misalnya ada yang berterima kasih atau misalnya ini berguna tuh udah senang Ya, gitu. karena gue punya quote San. Apa? Jadi sebaik-baiknya belajar adalah mengajar. Iya, jadi makin ini ya. Iya. Itu quote orang perasaan deh. Iya, maksudnya gue yang ngomong sekarang iya. ya kan. Maksudnya Jadi intinya ya gitu. Pengen sharing aja kalau orang tuh pengen. udah bener sih bikin channel tutorial tuh udah bener. Tapi Iya. nama channelnya apa? Kasih tahu Waduh. dong. Nggak usah deh. Aduh, kasih tahu dong. Itu Just Learn JS sih namanya, Ya. karena ngebahas JavaScript, karena kan Ya. orang base-nya JavaScript. Jadi ya yang bisa aja, yang benar-benar dikuasai lah yang nge-share ke orangnya. Ya. Dan itu juga ya masih sama-sama belajar sih, karena kan teknologi terus berkembang gitu. Intinya ya harus nerima teknologi baru, harus mau belajar, harus suka. Ya nggak usah sering-sering belajarnya ya yang diperluin aja, cuma ya tetap harus belajar. Jadi kalau misalkan mau belajar programming nih buat yang mungkin kayak gue lah udah apa langsung kayak aja ke sisa. channel Just Learn JS. Iya, selain gue kan juga lihat channel programming Unpas tuh. Itu kan lumayan udah banyak videonya kan. Terstruktur lah, karena Kalau dia Just dosen Learn kan. JS gue lihat kan itu kayak udah intermediate ke atas gitulah. Bukan kayak mungkin nggak ya. terlalu pemula gitu karena udah masuk Java kan. Gue CSS sama HTML JavaScript aja JavaScript ya. Maksudnya, Bentar nih, JavaScript sama Java tuh beda. oh iya, JavaScript maksudnya ya. JavaScript, ya. Nah jadi nah gue mau ngomong apa lupa lagi. Yang potong ya. Gak apa-apa lah. Lanjut bro. Ya gitulah. Jadi intinya kalau misalkan nih kayak gue mau belajar programming tuh harus mengeluangkan waktu berapa jam gitu per harinya. Kalau misalkan kita udah kerja ya. Oh, kalau udah kerja. Sebenarnya effortnya cukup tinggi sih kalau di awal. Ya. Karena gimana ya? Untuk mencapai basicnya itu loh ya. Jadi ngeberesin bab basicnya. Nanti kalau udah basicnya setahun kuat kan, cukup sih. Setahun kalau berarti setahun. karena sehari 4 dehektif jam. itu ya. Dehektif itu sebulan setengah. Ini karena orang dehektif, perbandingannya ke hektif aja ya. Sebulan setengah dehektif itu kita tuh sebenarnya pas 0 itu kan dasarnya kan. Total berapa jam tuh kalau sebulan setengah? Sebulan setengah itu sebenarnya cuman 3 hari kalau nggak salah. Masuknya ya, pertemuannya kayak mentoringnya. Tapi ngerjainnya ya seminggu full. Jadi kalau misalnya yang belum bisa ya, kalau yang udah bisa mah kadang sehari udah beres tuh week 1 sampai week 4. Oh ada yang kampret emang itu orang. Yang masuk Dia udah ada dia yang udah kayak ya udah jalur beasiswa gitu-gitulah, udah emang jago gitu. Tapi kayak kalau yang bagi pemula sih mungkin 6 bulan ya kali ya. Karena kan kalau sambil kerja kan kebagi tuh otak kita tuh. Iya, Nggak fokus kan. Jadi misalnya sehari mau ngerjain yang ini, misalnya sebulan kita belajar tentang condition, misalnya if else kan tuh apa pernah bikin videonya juga. Nah itu ya udah if else aja dulu sampai kalau bahasa Sunda tuh ngolotok lah, sampai benar-benar udah apal if itu kayak gimana sih. Kondisinya tuh kapan sih, kan kondisi tuh ada banyak operatornya, ada lebih besar, ada sama dengan, ada kurang dari gitu-gitu. Nah itu tuh harus paham dulu cara pemakaiannya. Terus nanti masuk tuh udah gitu ada namanya looping yang paling penting. Looping itu pokoknya intinya mah misalnya di Tokopedia ada beberapa beberapa produk. Nah itu tuh kan nggak mungkin tulis satu-satu dong, satu-satu sampai banyak banget produknya. Nah itu tuh pakai looping. Jadi sebenarnya itu cuma datanya yang berbeda. Nah itu pahami codingannya juga. cuma satu gitu ya. Ya codingannya satu, ngelooping si produk yang datanya misalnya dari database yang banyak. Nah itu tuh harus dipahami juga kayak gimana. Karena itu paling penting juga menurut orang. Jadi berapa jam tuh per hari San? Per hari sebenarnya kalau kerja kalau biar nggak berat itu, makanya kenapa orang bilang sampai 6 bulan sampai lebih itu, karena ya sejam 2 jam lah per hari ya. Per hari itu udah cukup banget tuh. Sejam juga udah cukup sebenarnya. Asal memang sejam itu fokus buat belajar terus gitu rutin intinya. Jangan sampai lepas dulu kalau awal ya. Karena ya otak kita beradaptasi dulu sama yang baru. Jadi nggak ya harus rutin, intinya harus punya niat, harus suka. Karena kalau suka pasti bakal balik lagi. Kayak kita main game lah. Kita pasti nggak bakal kelewatan main game gitulah intinya mah. Jadi ya kalau mau cepet ini ya
ya itu caranya ya harus rutin dan ya walaupun sejam itu cukup sih. Orangnya sebenarnya ngoding produktif itu ya paling 5 jam kali ya, 6 per hari ya. jam. Karena yang lain-lain tuh kan exploring, belajar lagi atau misalnya yang lain kan ngoding web itu nggak cuma ngoding doang. Ada yang namanya DevOps, deployment gitu-gitu tuh banyak lah, luas banget sebenarnya. Kenapa orang bisa tahu karena ya dulunya benar-benar digecek gitu. Jadi ya nyari sendiri, ini kayak gimana. Ya intinya mah harus apa ya? Harus bisa dibilang cekatan juga sih. Karena Ya. kalau misalnya kita nggak bisa ini, kita diem, ya kan nggak bakal bisa. Konsisten juga sih ya, karena gue juga kemarin belajar tuh rutin buka web Ya, programming Unpas, udah habis berapa bab tuh di playlistnya, tapi kepotong sama kerjaan, lepas lagi, terus iya. pas buka Udah mulai filenya, lupa. ini kemarin apa gitu ya, Nah, gitu. kemarin tuh udah nulis coding tuh udah mulaiin lagi gitu, Orangnya kadang lupa, misalnya orang udah bikin tetap ya jadi buka lagi gitu buka ya. lagi karena orang udah sering bilang kok di video orang tuh bikin programming itu nggak harus dihafal Ya, karena bakal yang berubah penting terus. tahu konsepnya. Yang penting konsepnya tahu. Ya, Misalnya ya. looping tuh kayak gini. Karena di semua programan tuh sama. Misalnya kita bikin function, paling cuma beda ininya aja, beda manggilnya kayak gimana, terus Ya. harus dipanggil di mana. Itu tuh Itu kayak aja gitu. ya. Jadi intinya ya harus konsisten juga sih itu. Ya. Semua orang tahu lah. Ya. Kalau misalnya cuma ya kalau misalnya mau belajar sambil kerja ya sehari sejam lah, luangin waktu. Nggak harus lama-lama juga. Oke, jadi emang kalau gua simpulin ya, untuk yang baru mau belajar programming Ya. tapi udah kerja ya mungkin bisa sisain waktunya 1 jam. Kalau misalkan yang mau serius nih, yang baru lulus SMA atau nggak mau kuliah dulu misalkan, kan nggak ngaruh juga kan, bisa masuk Hektif langsung kan. Bisa. Nah itu Tapi sekarang online ya. ya rekomendasinya sih masuk Hektif ya. Maksudnya tapi karena nanti kalau udah offline, kalau rekomendasi kalau sekarang nggak ini ya, nggak asik ya kalau kurang online tuh kayak. karena vibes online sama vibes Ya, masuk langsung ke sana beda sih. beda. Dan emang kalau pride-nya juga beda sih. Iya, mungkin Pride-nya ya. tuh beda sih menurut gue ya. Maksudnya datang langsung ke tempatnya, dan online tuh kayak Dan ketemu orang-orang yang luar biasa di sana itu suatu yang paling penting tuh menurut gue sih sekarang lu lulus dari Hektif tuh yang nilai plusnya banget tuh relasinya sih. Iya, jadi bisa kenal orang-orang yang bisa ngebantuin kita. Kayak misalnya kita Dan itu kesulitan ngoding akan berguna sampai puluhan tahun ke depan gitu. Iya, kalau kita menjaga itu dengan baik. Jadi harus dijaga kan pertemanan. ya kan kadang orang ada yang nggak bisa ngejaga. Iya. Maksudnya tuh ya intinya mah sama siapapun ya harus ini. Jadi ya bisa ngebantuin kalian misalnya nanti ada kesulitan. Ini gimana sih cara bikin struktur yang benar? Nanya misalnya kayak yang udah bisa kan itu. Ya. Enak Tapi juga. itu ya orangnya enak-enak ya, maksudnya bisa ditanya gitu ya. Ya alhamdulillah angkatan orang enak sih. Iya. Jadi kayak bagus banget lah, suportif lah. Mantep lah kalau kayak gitu ya. Ya walaupun kalau bercanda anjing-anjingan sama Ya nggak apa-apa, itu kan kayak bahasa aja sih ya sebenarnya. itu yang seru maksudnya. Iya. Dan ya mungkin kalau yang mau belajar web developer bisa buka channel programming Unpas sih kalau menurut gua, saran gua ya. Iya, Terus itu bagus juga, kalau mau belajar JavaScript mungkin bisa akses juga Just.Learn.js nih. Tapi itu orang bikin juga loh yang benar-benar basic yang kayak Oh iya. ngenalin. Baru satu episode gua lihat tuh. Iya. Yang CSS kan? Yang enggak yang ini yang if else. Oh yang if else ya. Kan yang pertama itu bikin yang apa namanya? Yang tips. Oh Jadi iya. tips buat jadi programmer. Iya. Itu boleh didengerin dulu itu, baru kalau udah siap masuk baru. Karena ya sebenarnya yang kurang lebih yang kayak tadi diceritain harus suka dulu. Nah, jadi orang nekaninnya di situ. Nah, udah gitu baru tuh yang lain-lainnya. Nanti lihat aja videonya, terus habis itu if else. Nah, waktu dulu tuh pengen bikin ke for kan looping. Cuma nggak tahu deh, kayak males banget dan kerjaan banyak kan, jadi nanti ya deh. mungkin juga karena penontonnya masih sedikit, jadi kayak banyak penontonnya. maksudnya ya karena Iya, penambahan penontonnya nggak terlalu signifikan, jadi kadang bikin kita juga yang Ya mungkin. pemicunya tuh kurang gitu. Ya Tapi Bang, kalau orangnya ya kalau yang nonton dikit ya udah, berarti itu mereka nggak interest ke situ. Misalnya interest ke video orang yang lain ya udah. Karena kan orang nggak mentingin itu sebenarnya. Jadi ya kalau orang upload sebenarnya semau orang aja. Jadi kayak tapi pengen aja sebenarnya orang tuh pengen dari if else ke for. Udah ngebahas looping semua tuh. Udah gitu ngebahas baru. Kan sebenarnya intinya mah ya 2 itu aja sih. Dan yang lainnya tuh logika, ngelatih logika.
kayak misalnya mindahin angka ganjil, angka genap, ngemisahin gitu-gitu lah Bang. Iya, Jadi iya. intinya mah logika gitu. Jadi yang utama tuh menurut orang itu sih, itu aja sih sebenarnya. Oke lah. Nah, makanya pengen ngebahas yang itu waktu itu. Oke, mungkin nanti di next podcast kan kita bisa bahas yang lebih rinci tentang lu di Hektif kayak gimana. Nah, bisa. Mungkin untuk sekarang kayaknya ini udah kepanjangan juga. Panjang banget sih kayaknya. Nggak Kayaknya kerasa. udah, waduh, 8:30, Cok. Iya. Iya. Oh iya iya Ya ya. udahlah, berarti Tadi sebenarnya mau sama cerita Bang Jamal juga. Tadinya ya maksudnya sampai ini cuma mungkin nantilah Bang Jamal habis ini ya nanti ya dibahas di gitulah. podcast Ini banyak selanjutnya. juga ya. Karena keasikan kali ya ngebahas masa lalu. Ya nggak apa-apa sih. Mungkin ini juga bisa jadi memori lu kan, nanti disimpan Ya di Spotify gitu bisa kan. dengerin sendiri ya. 10 tahun ke depan sih ini karya. Ya, maksudnya ya Mungkin 10 gitulah. tahun ke depan Aing udah punya rumah di Manhattan. Anjir, amin 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 amin. Oke, mungkin segitu aja. Semoga podcast ini bermanfaat buat kalian yang mungkin tertarik di dunia teknologi atau programming. Lu bisa kunjungin aja langsung YouTube-nya Just Learn JS atau web programming Unpas ya buat belajar programming web ya terutama ya. Web. Nah, dan ya mungkin segitu aja sih Ya, podcastnya. oke. Dan thank you yang udah dengerin. yang udah dengerin dan yang udah nonton mungkin di YouTube Bang Jamal.